Yang pertama, memastikan kondisi sekitar aman saat berhadapan dengan orang yang mendadak tidak sadarkan diri. Hal pertama yang harus dilakukan untuk mengatasi henti napas adalah memastikan tempat untuk melakukan pertolongan pertama aman. Lingkungan yang aman menjamin penolong dapat memberikan pertolongan maksimal. Korban pun tidak dalam kondisi yang lebih membahayakan. 2. Periksa kesadaran korban. Setelah memastikan lingkungan penolong dan korban aman, periksa kesadaran korban. Kamu dapat memanggil korban sambil menepuk bahu. Bila belum bangun, panggil lagi dengan suara yang lebih keras. Jika korban tidak merespon, misalnya bangun, tersadar, atau menjawab, artinya ia masuk dalam kategori tidak sadarkan diri. Yang ketiga, panggil bantuan. Saat korban sudah dipastikan tidak merespons atau tidak sadarkan diri, segera hubungi petugas kesehatan. Tentu kamu tidak dapat menolong korban sendirian. Dan dalam pertolongan pertama pada henti jantung, hubungi petugas kesehatan terdekat atau ambulans gawat darurat di nomor 118. Jika dirasa sulit, berteriaklah dan meminta tolong orang di sekitar untuk membantu kamu menghubungi petugas medis. Jadi, kamu dapat fokus pada korban. Saat menghubungi petugas kesehatan, jangan lupa memberitahu nama kamu, lokasi, apa yang terjadi, dan jumlah korban. Yang keempat, atur posisi korban. Selagi menunggu petugas kesehatan tiba, lakukan tahap pertolongan pertama henti jantung selanjutnya. Posisikan korban terlentang dan usahakan korban berbaring di atas alas dan yang datar dan keras. Nah, kemudian alas datar dan keras bertujuan untuk memudahkan tindakan RGP yang kemungkinan akan dilakukan. Tindakan RGP dapat dilakukan oleh orang awam ketika tidak ada tenaga medis di sekitarnya. Nah, kemudian periksa nadi korban. Pertolongan pertama jantung berhenti yang selanjutnya harus dilakukan adalah memeriksa denyut nadi korban dengan menggunakan dua jari, yaitu telunjuk dan jari tengah. Raba nadi di leher kanan atau kiri korban. Lakukan selama 10 detik. Bila tidak dirasakan ada nadi, maka korban masuk dalam kategori henti jantung. Yang keenam, lakukan pompa jantung. Langkah pertolongan pertama pada henti jantung selanjutnya adalah memberikan tindakan RGP kepada korban. Cara melakukan RGP yaitu berlututlah di samping korban, letakkan tangan di bagian tengah dada atau di antara kedua puting dengan posisi kedua dengan tangan bertumpu. Tempatkan bagian pangkal telapak tangan di dinding dada. Gunakan prinsip push hard push fast atau pompa dengan keras dan cepat. Pompa jantung dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Pompa jantung dilakukan kontinu hingga 2 menit atau 1 siklus, atau hingga bantuan medis datang. Setelah melakukan RGP 1 siklus, periksa kembali nadi korban. Jika nadi masih tidak terasa, lanjutkan RGP. Dan seterusnya, hingga 20 menit. Lakukan RGP secara kontinu hingga petugas medis datang. Kemudian memastikan ada pengganti RGP. Bila penolong kelelahan, minta tolong orang lain untuk menggantikan. Tindakan ini dapat dilakukan bila tenaga medis sudah datang. Penolong lelah namun tidak ada pengganti, atau sudah dilakukan selama 20 menit, tetapi korban tidak menunjukkan perbaikan kondisi. Henti jantung dapat menimpa siapa saja, namun golongan yang paling beresiko antara lain pasien penyakit jantung koroner, kardiomiopati, gangguan katup jantung, penyakit jantung bawaan, gangguan irama jantung, diabetes hipertensi, obesitas, dan lain sebagainya. Resusitasi jantung paru sebenarnya meniru fungsi jantung, yaitu memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Karenanya, tindakan ini sangat penting untuk diketahui dan dilakukan.
Respon cepat dan tepat terhadap korban henti jantung dapat membantu menyelamatkan nyawa dari pasien. Itulah langkah pertolongan pertama henti jantung yang dapat kita lakukan dan dapat diikuti. Usahakan jangan panik dan pastikan situasi aman. Terima kasih.